Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Prof dan teman-teman semuanya. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan dalam segala aktivitas. Perkenalkan, nama saya Hamilatul Fauziah sebagai moderator kelompok 2 pada presentasi kali ini. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu analisis perilaku konsumen pada produk daur ulang, dan nantinya juga akan dibantu oleh teman-teman saya. Ada Azif Fattah Mandala, ada Egi Setiawan, Aisyah Desvira, Aulia Rahman, Suci Ardianti, Tiara Putri, Silvi Putri Randini, Muhammad Akil Fattah, Muhammad Fauzi, Edita Nugraha. Pembahasan ini dilatar belakangi oleh meningkatnya kesadaran konsumen akan isu lingkungan. Perilaku konsumen pada produk daur ulang menjadi pembahasan yang relevan. Daur ulang tidak hanya berkontribusi pada pengurangan limbah, tetapi juga dapat mengurangi penggunaan sumber daya alam yang terbatas. Berikut ada 3 tujuan pembahasan dari materi hari ini. Yang pertama itu persepsi konsumen terhadap produk yang didaur ulang. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dari produk yang didaur ulang. Dan yang ketiga, bagaimana upaya konsumen dalam menanggulangi atau mengurangi limbah melalui produk yang didaur ulang. Saya akan menjelaskan tentang literatur review yang pertama, yaitu environmental knowledge atau pengetahuan terhadap lingkungan. Pengetahuan tentang lingkungan sangat penting untuk mendukung gaya hidup ramah lingkungan, terkhususnya di Indonesia. Namun banyak orang yang masih kurang memahami cara menjaga kelestarian lingkungan tersebut, yang menghambat pemasaran ramah lingkungan dan perilaku konsumen yang mendukungnya. Meningkatnya kesadaran melalui informasi yang tepat dapat mendorong masyarakat lebih peduli pada kelestarian alam. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut ialah recycle behavior atau perilaku daur ulang, yang juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat tersebut dapat mengerti dampak negatif dari ketidakpedulian mereka terhadap lingkungan. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang literatur review bagian kedua, yaitu recycle behavior atau biasa disebut perilaku daur ulang. Daur ulang merupakan bagian dari hierarki penanggulangan sampah yang dikenal dengan konsep 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace. Dengan demikian, perilaku daur ulang adalah perilaku yang dipengaruhi oleh kepedulian lingkungan individu terhadap lingkungannya. Perilaku ini terlihat dari bagaimana seseorang mengelola sampah untuk mencegahnya menjadi polusi lingkungan. Keberhasilan program daur ulang sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan positif antara kepedulian terhadap lingkungan dan perilaku mendaur ulang. Semakin peduli seseorang terhadap lingkungan, semakin besar kemungkinannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan daur ulang. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai persepsi konsumen terhadap produk daur ulang dari limbah plastik. Jadi teman-teman, persepsi konsumen terhadap suatu produk itu memainkan peran yang sangat penting karena menunjang atau memainkan peran penting dalam keberhasilan dan penerimaan produk itu teman-teman. Jadi di sini saya akan membahas beberapa persepsi konsumen terhadap produk, khususnya produk daur ulang dari limbah plastik. Yang pertama, persepsi positif terhadap daur ulang. Jadi anak muda yang sekarang ini lebih cenderung sadar ke isu lingkungan teman-teman. Mereka lebih aware gitu, lebih peduli terhadap isu lingkungan yang ada di sekitar mereka gitu. Dan yang kedua, anak muda menyukai produk yang unik dan plus juga inovatif gitu teman-teman. Jadi produk itu memiliki ciri khas lah dari produk pada umumnya. Dan yang ketiga, memiliki nilai tambah atau ada value added-nya gitu teman-teman. Yang di sini yang di highlight itu adalah ramah lingkungan dan menarik secara desainnya gitu. Dan yang kedua, ada faktor harga dan selera teman-teman. Jadi faktor harga dan selera itu masih menjadi faktor lah persepsi dari konsumen untuk memilih suatu produk. Yang pertama itu tentunya konsumen ingin memilih harga yang kompetitif teman-teman, dari harga yang produk pesaingnya. Jadi konsumen akan lebih cenderung memilih harga yang lebih murah gitu teman-teman. Yang kedua, preferensi konsumen itu beragam. Ada yang estetika dan ada yang fungsionalitas. Jadi ada konsumen yang cenderung
ingin produknya estetika, jadi produknya yang bagus, yang estetik gitu, dan yang menarik. Sedangkan ada konsumen yang cenderung sifatnya itu lebih ke fungsionalitas, jadi lebih ke penggunaan suatu produknya, apakah bermanfaat atau tidak gitu. Yang selanjutnya itu produk dengan kualitas, harga wajar, dan estetika itu estetika menarik itu lebih diterima teman-teman. Jadi yang itu persepsi. Selanjutnya kampanye dan edukasi konsumen. Yang pertama, pentingnya edukasi, meningkatkan pemahaman tentang proses daur ulang dan manfaat lingkungan, dan mengatasi stigma negatif terhadap kualitas produk daur ulang. Pentingnya edukasi ini agar orang banyak atau masyarakat itu paham teman-teman bahwa produk daur ulang itu memiliki manfaat yang banyak, serta stigma negatif yang buruk terhadap daur ulang itu harus kita berikan edukasi bahwa tidak semua produk daur ulang itu memiliki stigma yang negatif, karena asumsinya kebanyakan produk daur ulang ini adalah produk rongsokan itu teman-teman. Maka perlu edukasi dari kita khususnya anak muda. Selanjutnya itu dukungan dan solusi, kampanye efektif oleh produsen dan pemerintah, dan dukungan masyarakat penting untuk menciptakan ekosistem bisnis yang ramah lingkungan. Penting adanya dukungan dari produsen serta pemerintah teman-teman untuk menciptakan kampanye dan edukasi produk ramah lingkungan ini ke khalayak ramai gitu teman-teman. Baik, saya Sylvie Putri dan ini akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk daur ulang. Berikut poin-poin yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, ada nilai keberlanjutan. Konsumen dengan kesadaran lingkungan yang tinggi cenderung membeli produk daur ulang karena mereka merasa pembelian ini sejalan dengan nilai-nilai keberlanjutan dan juga tanggung jawab sosial. Lalu yang kedua ada norma pribadi. Norma pribadi merupakan perasaan tanggung jawab untuk bertindak secara ramah lingkungan. Ini muncul dari keyakinan bahwa memilih produk daur ulang membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga ada perseptif risiko. Konsumen sering merasakan risiko seperti keraguan terhadap kualitas dan juga keamanan produk daur ulang ini dibandingkan dengan produk konvensional. Misalnya, apakah produk tersebut cukup tahan lama atau aman untuk digunakan. Dalam konteks ini, produsen perlu membangun kepercayaan dengan menunjukkan kualitas yang baik dan memastikan bahwa produk daur ulang memiliki nilai lebih dibandingkan produk baru. Lalu yang keempat ada norma sosial. Norma sosial berasal dari pengaruh keluarga, teman, atau komunitas. Jika membeli produk ramah lingkungan dianggap sebagai perilaku positif di lingkungan sosial, konsumen lebih terdorong untuk membeli produk daur ulang. Lalu yang terakhir ada persepsi kualitas dan harga. Perseptif kualitas yang rendah dan harga yang lebih tinggi menjadi hambatan. Konsumen sering membandingkan kualitas produk daur ulang dengan produk baru dan mempertimbangkan apakah harga yang lebih tinggi sepadan dengan manfaatnya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu bagaimana upaya konsumen dalam pengurangan limbah plastik melalui daur ulang. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, isu masalah lingkungan makin esensial di tengah era modern ini. Dan dengan fakta Indonesia sebagai negara yang besar dan memiliki penduduk terbanyak keempat di dunia, otomatis membuat kita memiliki andil yang sangat besar penyumbang sampah terbanyak di dunia. Menurut Worldometer, jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 284.330.362 jiwa per 28 September 2024. Dan dengan jumlah penduduk yang sangat banyak itu, menurut data dari Kemenko PMK, data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022, hasil input dari 202 kabupaten kota se-Indonesia menyebut jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21,1 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut, sebanyak 13,9 juta ton dapat terkelola, sedangkan sisanya 7,2 ton masih belum terkelola dengan baik. Dari gambaran ringkas tentang kondisi sampah Indonesia tadi, sangat penting untuk kita sebagai konsumen ikut melakukan upaya-upaya untuk mengurangi jumlah sampah plastik di Indonesia. Ada beberapa langkah yang kita sebagai konsumen dapat lakukan
untuk mengurangi peredaran sampah plastik ini. Upaya tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemilahan sampah. Pemilahan sampah adalah proses memisahkan sampah berdasarkan jenis dan sifatnya sebelum dibuang atau didaur ulang. Tujuan utama pemilahan sampah adalah untuk memudahkan proses daur ulang dan pengolahan sampah, serta mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Lalu yang kedua yaitu menggunakan produk daur ulang. Daur ulang sampah adalah kegiatan mengolah kembali sampah atau habis pakai menjadi produk yang bermanfaat. Artinya, barang bekas sekali pakai seperti plastik, kertas, logam, kaca, dan sebagainya akan diproses kembali untuk dimanfaatkan menjadi produk baru yang bernilai. Dengan konsumen yang sadar akan penggunaan produk daur ulang ini, akan mengurangi jumlah sampah yang beredar dan mendatangkan segudang juta manfaat. Lalu yang selanjutnya yaitu mengurangi plastik sekali pakai. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk melakukan gerakan ini. Mungkin yang pertama yaitu memakai produk alternatif seperti tumbler untuk menggantikan botol isi ulang, tote bag untuk menggantikan plastik sekali pakai, dan sedotan besi untuk menggantikan sedotan plastik. Lalu selanjutnya itu memilih produk yang menggunakan kemasan minimal dan bisa didaur ulang. Dan yang ketiga itu mendukung produk ramah lingkungan. Lalu upaya keempat yaitu edukasi dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang pentingnya daur ulang plastik merupakan peran penting yang dapat dilakukan dan diambil konsumen. Konsumen yang memahami dampak negatif plastik terhadap lingkungan dapat membantu menyebarkan informasi ini kepada orang lain. Lalu yang kelima yaitu partisipasi dalam program daur ulang. Konsumen dapat terlibat lebih jauh dengan partisipasi dalam program daur ulang yang disediakan oleh pemerintah, swasta, atau komunitas lokal. Misalnya seperti mendukung inisiatif bank sampah, di mana sampah plastik dapat ditukar dengan poin atau uang. Lalu yang terakhir yaitu dukungan terhadap kebijakan ramah lingkungan. Konsumen memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan melalui dukungan terhadap regulasi yang pro lingkungan dengan mendukung kebijakan pemerintah yang membatasi penggunaan plastik sekali pakai atau mewajibkan produsen untuk menggunakan bahan daur ulang. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang kami ambil, yaitu mengenai pandangan konsumen terhadap Trash to Move. Jadi teman-teman, studi kasus ini kami ambil di Kota Padang, yang dimana Trash to Move ini adalah sebuah komunitas yang bergerak dalam bidang pemberdayaan sampah plastik, dan komunitas ini memanfaatkan limbah plastik ini menjadi produk yang bernilai guna teman-teman, yang memiliki value added-nya gitu. Jadi mereka menggunakan sistem recycle pada sampah yang mendaur ulang gitu sampah-sampah seperti sampah plastik yang diolah lagi menjadi sesuatu yang berguna seperti meja, kursi, hiasan piring, dan sebagainya. Trash to Move sendiri mampu eksis dan diterima di kalangan masyarakat, serta produk yang dihasilkan pun mampu menarik minat dan konsumen. Dan di Kota Padang sendiri, komunitas Trash to Move ini mendapatkan dukungan dari pemerintah Kota Padang, sehingga komunitas Trash Move ini nantinya itu dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar untuk meminimalisir dampak dari pencemaran lingkungan akibat plastik. Itu saja mungkin dari saya teman-teman terhadap studi kasus dari Trash to Move. Baiklah, saya Tira Putri akan menjelaskan kesimpulan dari analisis perilaku konsumen pada produk daur ulang. Pengetahuan lingkungan sangat penting dalam mempromosikan kehidupan berkelanjutan di Indonesia, karena pengetahuan tentang isu lingkungan seringkali terbatas. Namun, konsumen dapat meningkatkan pengetahuan mereka dengan menerima informasi yang relevan dan memahami isu-isu di lingkungan mereka. Perilaku daur ulang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu di lingkungan. Perilaku daur ulang melibatkan proses mengubah sampah menjadi material baru, mengurangi sampah, serta mengurangi polusi. Persepsi konsumen terhadap produk plastik juga penting dalam mendorong keberlanjutan dan keputusan pembelian. Mereka menghargai kualitas harga produk plastik tersebut, serta dampak lingkungan dan nilai estetika. Faktor-faktor seperti kesadaran lingkungan, kualitas produk, harga, pengetahuan, serta pendidikan dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk plastik tersebut.
Sekian presentasi dari kelompok 2. Bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, disilahkan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Prof dan teman-teman. Kalau ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.